minyak itu yang paling marginnya paling besar. Jadi minyak duluan dihabisin. Sekarang terus ke gas. Nanti gas habis batu bara nih naik gitu ya. Nah kalau batu baranya juga nanti akan terbatas, kita nggak punya apa-apa lagi. Kalau produksi minyak kita susah naik tuh kenapa sih Pak kendalanya Pak? Ya pertama kan kita harus tahu bahwa di minyak itu sederhana sih. Minyak yang gampang itu ditemukan duluan. Minyak yang murah diproduksi duluan. Kan gitu sederhana ya. Jadi easy oil found first, cheap oil produced first. Karena kan urut-urutannya begitu. Kalaupun gampang dan dapat gitu ya, tapi kalau nggak bisa diproduksi karena mahal, kayak contoh di Natuna yang nggak pernah bisa kita produksikan, itu nggak keluar-keluar. Tapi kalau misalnya itu yang murah, jadi yang diproduksi kan mereka termasuk, kita kadang-kadang lupa. Kalau si perusahaan yang mengeksplorasi dan memproduksikan itu kan production sharing. Jadi sebenarnya Indonesianya pun tanpa resiko sebenarnya berkepentingan. Jadi yang akan paling baik buat pemerintah Indonesia adalah dengan biaya rendah supaya marginnya besar. Karena dengan demikian bagian pemerintahnya jadi lebih besar, betul kan? Nah, pemerintahnya jadi lebih besar. Nah, sekarang makin lama Indonesia itu makin susah dapetinnya. Karena misalnya tadinya onshore masuk ke offshore, nanti laut dalam, deep sea gitu ya. Itu kan, nah artinya pada saat kita tahu bahwa kondisi kita seperti itu, insentifnya harus sesuai dengan resiko yang diambil. Nah, jadi saya bukan orang yang mempermasalahkan cost recovery atau gross split. Silahkan aja dipilih mana yang terbaik. Itu siapa yang melakukan itu? Misalnya Meksiko. Nah, kalau Meksiko itu orang yang masuk kan mereka merubah undang-undang dasar untuk membuat supaya mereka terbuka dan kompetitif. Jadi effortnya itu luar biasa dan mereka membolehkan apa saja. Nah, di kita kan seolah-olah harus dipatok dulu nih sekian gitu. Padahal kalau di Meksiko orang itu ngebid. Karena ngebid misalnya kalau buat dia gross split-nya berapa atau cost recovery-nya berapa segala macam itu. Akhirnya kan orang tahu bahwa di mata investor resiko kita tuh dilihat seperti ini. Kalau kita buka itu kemungkinan orang akan mau masuk gitu ya. Nanti kalau terbukti kita itu menghasilkan lagi penemuan-penemuan besar, giant discovery seperti di Guyana, seperti di Suriname dan sebagainya. Waktu itulah kita bisa baru bilang bahwa kamu udah dapat sekian ya. Sekarang ini ya Brazil kayak gitu juga. Nah, kalau kita nggak berani begitu karena kita udah tertahan dari sebelum. Dulunya kita dapatnya banyak ya. Dulu waktu masih gampang. Sekarang dengan perubahan ini harusnya mindset kita tuh berubah dari yang tadinya lu siapa, sekarang gue siapa. Tapi kenapa sih Indonesia nggak mau gerak ke situ Pak? Apa nggak bisa apple to apple gitu misalnya kayak dengan Brazil atau dengan Meksiko? Kita tuh kan punya permasalahan yang bilang bahwa kondisi seharusnya. Jadi kalau misalnya bagian kontraktor itu lebih besar dari pemerintah, itu seolah-olah kita tuh memberikan terlalu banyak buat orang. Padahal kalau nggak ada kan nol kali berapa pun nol. Gitu. Tapi kalau porsinya kecil tapi ada barangnya, itu kuenya jadi bisa besar. Nah, berkali-kali para ahli sih udah ngomong begini. Cuman untuk menjadikannya kan ada beberapa hal di mana orang itu juga takut. Karena kan ancamannya bisa dianggap merugikan negara gitu ya. Kalau dibandingin dengan kontrak sebelumnya yang sekian, kok kita mau-mau aja sih mengurangi kontrak itu? Ya kalau nggak ada yang datang, nggak ada yang mau. Bener. Kayak temuan-temuan kilang gitu, eksplorasi baru di Indonesia itu. Atau emang posisinya justru malah lebih banyak eksploitasi compare to eksplorasi untuk menemukan minyak? Harus ditemukan dulu. Harus ditemukan dulu, baru abis itu dieksploitasi. Nah, pertama tadi untuk orang mau mengeksplorasi, kan eksplorasi itu kan banyak resikonya. Terutama kalau nggak dapat, selesai uang tuh hilang. Jadi mereka, tapi kalau sekali dapat kan namanya juga minyak tuh harganya sampai bisa dapat bonansa, bisa dapat upside-nya tuh tinggi. Jadi orang itu mau mengambil resiko itu gitu kan. Nah, dengan demikian berarti mereka
akan membandingkan resiko kita dibandingkan resiko lain. Kan di tempat kita juga banyak basin-basin yang belum dieksplor secara baik gitu. Tapi kenapa nggak baik? Ya karena resikonya dianggapnya tinggi. Tapi kalau nanti kemungkinan returnnya itu memadai buat orang yang mau menjalankan itu, karena buat mereka taruhannya adalah kalau dapat nih dapatnya gede gitu. Nah, kalau nggak begitu mereka akan nggak mau masuk. Masuknya ke tempat-tempat lain yang seperti tadi yang saya bilang, Guyana, Suriname dan sebagainya kayak gitu-gitu yang akhirnya mereka jadi bonanza nih. Dulu nggak, mereka dipandang sebelah mata pun tidak gitu. Datangnya ke kita gitu. Tapi kita udah nggak seperti itu. Nah kadang-kadang orang menganggap dengan kondisi bahwa kita dulu bisa dapetin segini, kenapa makin lama makin jelek? Itu dipermasalahkan oleh berbagai orang bahwa kita harusnya nggak boleh gitu. Makanya growth split yang awal itu nggak sukses karena harus seolah-olah bagian negaranya besar. Nah, habis itu kan dibikin diskresi lah untuk supaya dan tapi kan si diskresi juga bikin takut gitu ya untuk. Nah, yang kayak begini-begini itu orang nggak begitu ngerti dan nggak mau menyampaikan apa adanya karena seolah-olah kalau against the bandwagon gitu kondisinya akan ya nanti di audit lah, di apalah gitu ya. Nah, yang kayak begitu tuh kondisinya bukan hanya sekedar di oil and gas sih, memang ada semua BUMN apa segala macam. Nah kalau udah kayak gitu proses pengambilan keputusan itu menjadi sulit. Maria. Jadi kalau kondisi kayak gitu kan ini cerminan dari negara ini sebenarnya bukan hanya di oil and gas, tapi di oil and gas konteksnya menjadi sangat berat karena kita makin lama makin gapnya makin besar. Nah nanti kan larinya ke neraca perdagangan nanti efeknya banyak ya kemana-mana ya kayak gitu-gitu. Kalau subsidi jatuhnya ke end user kita dong bisa kena juga affordability-nya kan menjadi affordability kalau kita bilang harga itu dibuat murah dan supaya konsumen bisa. Nah pertanyaannya kan pada saat harga itu dibuat murah kan subsidi itu mengambilnya kan dari APBN. Kalau APBN-nya nggak cukup, affordability-nya ke pemerintah. Iya. Nah, aku khawatirnya kalau kayak begitu kan nanti pada saat dimana pemerintahnya tidak cukup punya uang, nanti naiknya kepaksa agak terlalu tinggi. Dan bahaya sekali karena justru kan makin bahaya ketika harga di nah harusnya dibikin adjustment sesuai dengan bahasa sayanya adalah mengingat affordability dari APBN seperti apa. Sekarang kan affordability APBN itu makanya ada pengetatan apa segala macam gitu at the expense of growth economy. Economic growth kita itu kan konsumsi. Kalau itu semua dibatasin konsumsinya jadi hilang nih. Orang yang mau bikin pertemuan di hotel begitu di-cut sekian, hotelnya nggak ada yang make. Itu nanti orang-orang itu di PHK. Aduh berat banget. Multiplier efeknya sebenarnya besar dan berat ya. Tapi kalau kita balik lagi ke narasi bahwa Indonesia kan pernah dikenal sebagai Indonesia kaya akan minyak bumi dan gas gitu ya. Kalau at the end kayak sekarang gitu masih relevan nggak sih? Masih relevan. Sayangnya kan kayaknya sekarang di batu bara. Jadi dulu kan kita kembali sama tuh. Jadi yang kan minyak itu yang paling marginnya paling besar. Jadi minyak duluan dihabisin. Sekarang terus ke gas. Nanti gas habis batu bara nih naik gitu ya. Nah kalau batu baranya juga nanti akan terbatas, kita nggak punya apa-apa lagi. Aku khawatir banget karena kan selama ini balance of trade kita kan didukung oleh salah satunya batu bara selain CPO. Lah kalau batu baranya nanti juga terus kita mau ngandelin apa lagi? Pak, tapi kan dunia sekarang juga balik lagi kan banyak campaign anti batu bara. Berarti kita juga bakal kena dampaknya dong Pak? Sebenarnya kalau kayak Trump gitu gayanya kayak Trump gitu dan kita juga melakukan sama, mestinya nggak ada apa-apa juga terserah lah gitu ya. Tapi ada tapinya, dapetin financingnya yang agak susah. Karena kan udah dideklar nih oleh bank-bank bahwa mereka nggak bisa mendanai yang kotor gitu ya. Jadi kalau kita pun mau mengambil itu batu bara, jadi pendanaannya harus full equity. Padahal ya kalau saya boleh mengerti bahwa kenapa ada Danantara, itu kan meleverage gitu ya. Meleverage itu kan sebagian dari investasinya akan datang dari luar. Dan karena kita ada di dalamnya, jadi orang percaya. Kayak Ina dulu gitu ya, Danantara jadi begini. Nah sekarang untuk batu bara, ya harus full equity. Karena nggak ada yang mau. Kalau udah full equity, nggak jadi lagi tuh bahwa itu akan di leverage untuk datengin
financing dari luar. Nah, yang kayak gitu-gitunya tuh menjadi salah satu tantangan lah buat kita. Bahwa kita mau pakai batu bara, mau dijadiin gasifikasi lah, mau jadi likuifaksi lah, segala macam. Itu kan secara teknologi bisa. Tapi nanti kan investasinya kalau semuanya harus ditanggung sendiri, APBN udah jelas nggak cukup. Kalau APBN nggak cukup kan cari misalnya kalau untuk power tadi kalau masuk ke listrik kan IPP gitu. Nah, IPP kan hanya ngelihat dari posisi bahwa dia akan mendapatkan margin yang cukup, tapi juga kan ada cost of capitalnya. Nah, kalau misalnya mereka mau katakan boleh lagi bikin PLTU, kalau pendanaan nggak ada, itu kan semua dihitung, resikonya makin besar dan sebagainya dan seterusnya gitu ya. Kalau kita mau pakai gas, sayangnya gas kita agak terbatas. Dan di gas itu kan gas itu setelah dapat, antara dapat sampai dia memproduksi butuh waktu yang sangat lama. Abadi masalah nggak produksi nih, padahal ketemunya udah cukup lama. Hampir 30 tahun ya. Nah, yang kayak begini nih kan harusnya dipercepat nih. Nah, jadi bukan hanya sekedar iklim investasinya yang tadi ya resiko di awal yang hulunya. Tapi begitu dapat untuk bisa dimonetisasi, itu yang harus bisa dipercepat. Nah, pemerintahnya harus memfasilitasi ini semua. Nah, ini yang akan membuat Indonesia itu bukan hanya saja resourcesnya masih ada dan itu bisa dieksplorasi sehingga begitu ketemu. Nah, begitu ketemu harus bisa cepat dimonetisasi karena buat mereka kan begitu monetisasi dipercepat, jadinya jauh lebih baik gitu loh. Kalau kita balik lagi ke minyak dan migas kayak gitu Pak, kita net importer ya udah 20 tahun lebih ya Pak ya, kita bisa dibilang net importer minyak. Kita juga produksi minyak aja 1 juta, di bawah 1 juta barel udah juga hampir 20 tahun ya Pak, dari zaman Pak SBY ya Pak. Sekarang udah separuhnya. Nah, ini kan bisa dibilang ini sekarang udah 500 ribuan barel per hari. Ini kalau kita nggak ada terobosan apa-apa, habis dong Pak kita produksi minyak kita 10-20 tahun lagi. Sementara permintaan dunianya tinggi. Dan di sisi lain kita katanya ada Indonesia emas 2045. Cadangannya minim. Ini gimana nih Pak? Kalau boleh jujur kan kita bilangnya bahwa banyak negara yang nggak punya apa-apa, nggak punya sumber energi, tapi maju aja gitu ya. Jepang, Korea, Singapura, apalagi kan ngerjain orang lain banyak gitu ya. Tapi kalau kita, nah memang kita itu suka lupa kalau ekstraksi itu kan relatif straightforward ya, jadi relatif gampang gitu, ambil jual gitu. Di tempat lain yang dipikirkan itu justru ya bahasa kita sekarang kita pakai hilirisasinya itu udah jauh di depan. Jadi sebenarnya kalau di tempat lain itu kan mereka hulurisasi, bukan hilirisasi. Jadi gimana caranya dapetin sumber daya atau feedstock yang paling kompetitif. Jadi diadu-adu nih siapa yang mana. Itu caranya mereka hulurisasi. Kita hilirisasi, mereka udah keburu sangat kompetitif di hilirisasinya dan dapat hulurnya sangat baik. Nah, kita untuk mengkompet itu karena tadi kita itu ekonomi biaya tinggi. ICOR kan selalu dibilangnya ICOR itu 6,5%. Di tempat lain bisa 5 atau bahkan 4 kalau Singapura gitu ya. Nah, kalau kita nggak nyampe itu, karena kan untuk menghasilkan 1% pertumbuhan GDP butuh investasi. Kalau kita 6,5, kalau mereka cukup 5 atau bahkan 4 gitu. Jadi how can we compete? Nah, untuk itu harus banyak hal yang kita bisa lakukan. Harusnya ICOR-nya bisa diturunin dulu. Nah, mumpung kita masih punya komoditas, sekarang ada CPO dan batu bara yang harus kita antisipasi kalau ini tidak bisa lagi memberikan kontribusi yang cukup. Apalagi batu baranya nanti nggak bisa misalnya dengan adanya net zero emission dan sebagainya. Kalau carbon capture dan itunya masih mahal, kita akan sangat bahaya. Kalau kita tidak bisa menjadi tempat yang kompetitif buat orang berusaha. Ya kita kalau menurut saya bandingannya jangan Timor Leste, bandingannya Vietnam dong. Nah, Vietnam bisa gitu harusnya kan Vietnam yang kita cari. Vietnam dengan industrinya sudah maju, kita tahu banyak industri, banyak perusahaan asing yang masuk ke sana aja, pertumbuhan ekonominya bisa dibilang 7% ke atas. Tinggi. Ini kita belum kelihatan nih Pak apa-apa yang masuk. Jadi gimana nih Pak? Nah, karena saya orang energi itu kan menjadi kunci sebenarnya. Jadi Pak,
Oh iya, lanjutin lagi Nah, nanti. energi Udah itu langsung kepikiran kayak Iya, iya. jangan Nanti, ditahan, iya. jangan ditahan, mau tanya apa? energi itu kan faktor produksi. Iya. Jadi untuk mendapatkan economic growth tanpa energi nggak mungkin. Iya. Jadi kalau misalnya nih Iya. kebutuhan gas di Jawa Barat itu tinggi sekali. Padahal gas itu bagus karena jauh lebih bersih gitu ya, dan kita sebenarnya punya. Nah, kalau itu ditahan, sayang kan, karena kita harusnya bisa tumbuh lebih tinggi. Nah, kalau gasnya ada. Nah, masalahnya gas tadi kan kita juga kadang-kadang kita tuh pengen kalau ekspor maunya besar, misalnya sawit gitu ya. Tapi kalau kita ngimpor nggak boleh. Padahal trading itu sesuatu yang bisa meningkatkan kesejahteraan karena spesialisasi. Nah, maksudnya kalau pada kondisi awal-awal harusnya kan impor untuk memenuhi optimalisasi, mestinya nggak apa-apa. Kita mengekspor. Kalau kita bisa ekspor lebih mahal, impor lebih murah, kenapa mesti ditahan misalnya ya? Ya ini cara pemikiran ekonom. Tapi kalau udah saya ngomong begitu disebutnya liberal. Padahal kita pengen efisiensi. Benar. Kan kalau pengen efisiensi, cari yang paling optimal dong. Gitu. Dan nanti akan tercapai availability dan affordable juga ya. Balik lagi ke Iya. energy security itu tadi. Nah, kalau balik ke energy security dan tadi ketika Trump bilang darurat energi nasional di Amerika ya. What happened di Indonesia? Indonesia darurat juga nggak sih, Pak? Sangat darurat kalau menurut saya. Tadi kan misalnya kalau kita lihat beberapa, kita cari yang objektif lah ya. Misalnya konsultan gitu, konsultan Woodmac misalnya. Itu kebutuhan gas di Jawa Barat itu tidak terpenuhi. Jadi harusnya. Nah, itu kan miss opportunity. Itu kan harusnya bisa jadi pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih tinggi dari yang sekarang kalau gasnya diadain. Nah, sekarang ya contoh BUMN aja mau ngimpor nggak boleh. Padahal nggak ada masalah kan dengan impor. Gas itu mungkin karena kita telat juga Pak bangun infrastrukturnya kan. Gas itu kan pasti juga perlu pipa. Sedangkan kita dan butuh waktu. Dan kita nggak bangun pipa. Padahal kita Betul. tahu juga migas minyak dan gas sebenarnya kita ada, tapi apa karena kita memang telat bangun infrastrukturnya Pak. Jadi ya udah, jadi kita lose opportunity gitu. Iya. Walaupun telat sebenarnya kan ada beberapa kemajuan yang harus kita kasih kredit lah pemerintah. Misalnya gas pipa Cisem itu kan pakai APBN. Nah, itu kan harusnya dari sebelum-sebelumnya. Karena kan gitu ya, mau mana nih chicken and egg, energi dulu apa atau ekonomi dulu gitu ya, ke keekonomian. Kenapa keekonomian penting? Karena dengan demikian investasi swasta akan datang. Swasta itu kan pasti ngitung. Kalau nggak ekonomis dia nggak akan invest. Nah, begitu ditanggung oleh pemerintah gitu ya, jadi misalnya dibuat, swastanya otomatis nanti investasi datang. Beberapa infrastruktur itu ya sampai Singapura pun itu peran pemerintahnya untuk melakukan investasi infrastruktur itu duluan. Jadi misalnya untuk storage LNG itu Singapura pemerintahnya sangat berperan untuk karena kan ada Temasek, ada apa segala macam. Padahal mereka nggak punya sumber gas. Nggak ada. Nah, terus di Thailand sama juga, mereka bikin terminal LNG langsung misalnya 5 juta ton, 7 juta ton, yang bayar memang PTT tapi diganti oleh pemerintahnya. Jadi yang konteks yang seperti itu harusnya di kita juga begitu. Mungkin ya sekarang udah disadari bahwa harusnya kayak begitu. Kalau mau bikin. Dan ada beberapa hal yang keuntungannya kan memang nggak mungkin, susah gitu ya. Contohnya kilang. Kilang itu sampai kapan marginnya tipis. Nah, kalau misalnya kondisi marketnya lagi tidak menguntungkan, ini bisa rugi. Nah, kalau infrastrukturnya itu dibuat oleh pemerintah, kan ceritanya jadi beda. Karena kilang itu kan sangat penting untuk menghasilkan BBM yang kita butuhkan. Kalau itu nggak ada, untuk ketahanan energi ketahanan juga, energi gitu. Tapi kalau mintakan kitanya perusahaan harus supaya kalau nggak untung gimana? Investasi. Jadi kalau energi itu dua, jadi satu untuk dukung ekonomi sendiri, tapi energi sendiri itu sebenarnya bisa untuk fasilitasi investasi yang kita butuhkan tadi untuk meningkatkan ekonomi. Nah, untuk mendapatkan orang mau investasi, dia hitung-hitungannya keekonomian, sesederhana itu. Betul. Kalau keekonomian yang nggak ada, orang nggak akan mau investasi.